Mari kita masuk ke contoh pembelajaran berikutnya untuk melihat dampak nyata dari teori ini. Perhatikan kasus menarik yang dialami oleh PT Toko Makmur. Mereka adalah perusahaan dagang yang fokus menjual perlengkapan rumah tangga. Secara kasat mata, bisnis mereka tampak sangat menjanjikan. Selama 6 bulan terakhir, angka penjualan mereka terus mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, ada sebuah kejanggalan besar yang terjadi. Manajemen justru merasa sangat kesulitan untuk melunasi tagihan supplier tepat pada waktunya. Sebuah ironi bisnis yang membingungkan, bukan? Berangkat dari situasi ganjil inilah, pihak manajemen menduga kuat bahwa ada masalah serius yang mengakar di dalam sistem pengelolaan kas mereka. Untuk menjawab kecurigaan tersebut, tim audit internal segera turun tangan. Hasilnya, mereka menemukan 4 temuan fatal yang melumpuhkan keuangan PT Toko Makmur. Pertama, perusahaan sama sekali tidak memiliki proyeksi arus kas. Tidak ada jadwal yang jelas mengenai kapan uang masuk dan kapan uang keluar. Kedua, terjadi ketimpangan yang parah. Mayoritas penjualan mereka dilakukan secara kredit, sementara pembelian ke pemasok mengharuskan pembayaran tunai. Ketiga, kondisi ini menyebabkan saldo kas bank sering kosong. Akibatnya, perusahaan terpaksa mengandalkan pinjaman jangka pendek dengan bunga yang sangat tinggi. Dan keempat, ditemukan banyak penarikan kas tunai yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari manajer keuangan. Rentetan masalah tadi jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Dampak kerugiannya langsung menghantam fondasi bisnis PT Toko Makmur. Mari kita lihat 3 konsekuensi terberatnya. Pertama, perusahaan mulai kehilangan kepercayaan berharga dari para supplier utama. Hal ini murni diakibatkan oleh kebiasaan buruk keterlambatan pelunasan tagihan yang merusak reputasi bisnis. Kedua, biaya bunga pinjaman melonjak dengan sangat drastis. Karena terus mengandalkan utang darurat, beban bunga kini membengkak hingga menyita 20% dari total biaya operasional. Ketiga, dan yang paling berbahaya adalah tingginya potensi kecurangan atau fraud, kontrol kas yang sangat lemah, serta ketiadaan pengawasan yang memadai, membuka celah lebar bagi penyalahgunaan dana internal. Menghadapi krisis tersebut, manajemen PT Toko Makmur akhirnya mengambil 5 langkah solusi yang tegas. Pertama, mereka mulai menyusun anggaran kas harian dan bulanan demi mengerem laju pengeluaran yang berlebihan. Kedua, negosiasi ulang dilakukan. Perusahaan menerapkan kebijakan pembayaran secara bertahap kepada supplier, alih-alih membayar lunas sejak awal. Ketiga, penagihan piutang digenjot lebih agresif dengan menawarkan insentif diskon khusus untuk pelunasan yang lebih cepat. Keempat, kontrol internal diperketat. Kini, seluruh transaksi wajib mengantongi otorisasi manajer keuangan beserta bukti dokumen valid. Dan kelima, mereka disiplin menyisihkan dana cadangan minimum di bank sebagai benteng pertahanan menghadapi situasi darurat. Kedisiplinan mengeksekusi kelima solusi tadi membuahkan hasil manis. Hanya dalam waktu 3 bulan, PT Toko Makmur berhasil membalikkan keadaan. Mari kita lihat 4 perubahan positif yang terjadi. Pertama, hubungan dengan mitra kembali pulih karena pembayaran kepada supplier kini berjalan sangat lancar tanpa ada lagi riwayat keterlambatan. Kedua, sebuah pencapaian besar, perusahaan sama sekali memutus ketergantungan pada pinjaman jangka pendek yang mencekik. Ketiga, likuiditas kembali sehat, ditandai dengan saldo kas bank yang selalu stabil dan tercatat dengan akurat. Dan keempat, beban piutang dagang turun secara drastis, membuktikan bahwa strategi penagihan baru berjalan sangat efektif. Sebuah transformasi finansial yang luar biasa.